Selamat datang di Jeep Luxury bersama gua Rudi Gupta. Dan kali ini kita akan bikin konten yang cukup berbeda. Beda daripada video-video sebelumnya karena kita bakal bahas soal modifikasi mobil. Nah, sebelumnya untuk kalian yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, semoga diberi kelancaran hingga Lebaran tiba. Nah, ngomong-ngomong soal Lebaran, tahun ini kan mudik sudah dilonggarkan aturannya. Makanya diperkirakan tahun ini bakal banyak banget orang yang kembali ke kampung halaman. Makanya kita modifikasinya mungkin gak akan jauh-jauh dari soal mudik. Jadi modifikasi yang fungsional untuk dibawa mudik. Nah, seperti apa modifikasi dan apa mobil yang akan kita modif? Ini dia mobil. Nah, jadi sebelum dimodifikasi, gue bakal review dulu kondisi standar dari mobil ini. Jadi ini adalah mobil yang gue pakai sehari-hari untuk kemana-mana. Dan ini adalah Mitsubishi Expander tipe Sport tahun 2020. Kilometernya saat ini sudah 40 ribuan. Dan sebenarnya mobilnya nggak benar-benar standar ya. Sudah ada beberapa penambahan modifikasi. Jadi yang paling gampang terlihat adalah emblemnya udah diganti merah, dan di bagian grill, lis pintu, spion sampai ke belakang itu udah dilakukan chrome delete. Jadi chrome-nya ditutup dengan stiker karbon ya, aksen karbon. Nah, selain itu kalau kita lihat pada bagian depan, jadi di bagian depan ini sudah dipasangin add-on body kit OEM. Jadi di depan, samping, dan belakang dipakaikan body kit OEM, termasuk juga cover fog lamp seperti ini. Jadi tampilannya emang nggak standar-standar banget gitu ya. Nah, asiknya adalah menurut gua tampilan dari add-on body kit ini nih yang OEM itu adalah yang paling pas untuk dipasangin ke body expander sebelum versi sebelum facelift ini ya. Karena expander seperti kita tahu atasnya tuh sudah sangat rame dengan lekukan, dengan nat-nat. Sementara add-on body kitnya itu cenderung flat aja gitu, kayak dinding aja gitu, kayak nggak ada lekukan sama sekali. Dan rasanya paling pas untuk bikin aksen mobil ini tuh terlihat lebih modern. Apalagi di sini ada LED tambahannya, termasuk juga cover fog lamp di sini. Jadi emang udah nggak kelihatan standar gitu ya. Oke, kita ke samping. Nah, untuk di samping lagi-lagi memang sudah dipasangin add-on body kit karena dia sepaket. Sementara bannya masih bawaan standar dari baru dan kondisinya udah cukup mau habis gitu ya. Bannya juga udah mulai tipis. Mungkin akan kita ganti, makanya nanti kita akan ganti velg yang paling pas untuk expander. Jadi PCD-nya kebetulan 5x114. Ini ukuran standar rodanya adalah 16 inci. Mungkin rasanya masih aman untuk dimasukin hingga velg 20 inci. Cuman karena kita konsepnya adalah modifikasinya fungsional buat mudik, makanya kita nggak bakal maksimalin sampai 20. Rasanya velg 18 aja udah cukup. Jadi kita akan coba cari velg 18 inci yang pas untuk mobil ini. Yang penting adalah velg 18 incinya harus flow forming. Karena ketika kita pakai velg flow forming, velgnya lebih enteng, lebih balance, artinya nggak terlalu membebani tenaga mesin gitu ya. Oke, nah ini balik lagi, ini add-on body kit di samping, side skirtnya. Nah, satu hal, jadi ketika sudah dipasangin add-on body kit ini, rasanya menurut gua sudah cukup untuk ukuran body. Jadi bodinya sudah cukup, nggak perlu kita tambahin modifikasi lagi, karena menurut gua sudah sangat pas. Tapi mungkin nanti akan gua maksimalin tampilan dari add-on body kit ini. Mungkin akan ada beberapa penambahan sehingga tampilannya akan terlihat cukup beda gitu ya. Oke. Nah, ini tadi yang gue bilang, spionnya sudah dipasangin aksen karbon dan juga list-list di sini. Ini yang tadinya chrome dibalut sama stiker karbon. Ada juga talang air di kaca depan samping dan velg belakang yang standar. Dan ini kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini selain penambahan stiker di kaca, ini adalah media promosi kita, ada juga penambahan aksen smoke di
lampu belakang. Jadi lampu belakangnya ditambahin stiker smoke dan emblem-emblemnya dihitemin ya, dicat dihitemin biar dia kesannya agak smoky gitu ya. Lampunya sudah gelap, emblemnya juga gelap, sementara logo Mitsubishi-nya merah. Nah, sebelumnya mobil ini tuh dipasangin juga kayak semacam towing bar ini nih. Jadi ini sekarang nih towing bar ini nih itu kayak semacam aksesoris yang lumrah dipasang ke mobil-mobil sekelas Expander atau SUV. Karena dia memang dalam kondisi standarnya aja ya, kalau kita tanpa add-on body kita aja, itu kesannya kayak mobil crossover yang ground clearance-nya tinggi. Makanya perlu dipasangin seperti ini biar aksen maconya keluar gitu. Tapi ini mungkin nanti akan gue lepas karena tidak akan sesuai sama konteks modifnya gitu ya. Menurut gue juga ini berat, sangat berat, dan jaraknya nih dari bagian terpanjang mobil nih itu nambah mungkin ada sekitar 15 cm, dan ini kurang nyaman ya buat mobil di belakang, dan juga kalau kita mundur kita nggak bisa memperkirakan panjangnya ini gitu. Jadi kita mungkin akan copot ini. Nah, oke. Kita lihat ke ruang mesin. Nah, ini adalah kondisi ruang mesin dari Expander yang akan kita modif. Mesinnya masih standar, cuman di ruang mesin ini yang nggak standar adalah sudah ditambahin cover engine gini ya. Lalu akinya juga udah digedein, ukuran standarnya kan 32 ampere. Ini udah 45 ampere karena untuk memberi tambahan daya, mengaktifkan LED di bawah, di belakang lampu rem tambahan, dan juga klakson model keong. Makanya perlu ditambahin dayanya gitu ya untuk aki ini. Nah, jadi mesin ini kondisinya masih sangat standar, masih rawatan dari bengkel resmi Mitsubishi. Tapi mungkin nanti performanya akan kita ulik sedikit karena kita udah membesarkan velg, dan juga potensi nanti kalau misalnya kita bawa mudik kan kita bawa barang banyak, sehingga mesin ini perlu ditambah performanya. Karena menurut saya ya dalam kondisi standar ini mesinnya Expander ini cukup lemot dibilangnya ya. Walaupun powernya udah 103 daya kuda, torsinya juga udah lumayan 141 Nm. Tapi karena bodinya besar, dia lebih panjang. Lalu ini juga Matic kan, versi Matic, sehingga menurut saya ketika diisi penumpang penuh itu dia rada lemot performanya. Makanya akan kita coba colek dikit lah ininya performanya. Kayak apa nanti ntar lihat aja di video berikutnya. Oke. Oke, jadi ini adalah interior dari Expander yang bakal kita modif. Kondisinya masih standar, setirnya standar, konsol standar, jok kulitnya atau kulit joknya ini bahannya fabric masih standar juga. Mungkin nanti akan kita sentuh-sentuh dikit lah. Akhirnya gua sudah berada di salah satu gudangnya JF Luxury. Di sini ribuan velg di stok, dan kita bebas untuk mencari model apa aja yang kira-kira cocok buat kita masukin ke Expander yang bakal kita modif di depan sana. Nantinya mungkin gua akan memilih mungkin sekitar 3 atau 4 model, sehingga bisa kita lihat kira-kira posibilitasnya yang mana nih yang secara desain dan secara bobot itu pas untuk ke Expander. Oke, cek ya. Nah, ini velg pertama kita nih. Ini namanya JF Lowford ZR210 19. Jadi ini velg modelnya double spoke palang 5.
dan ukurannya 18 kali 8 inci dengan PCD 5 kali 114,3. Nah, ini sebenarnya beratnya cukup ringan. Ini satu piece velg ini beratnya cuma 8,25 kg. Dan warnanya matte black, dan kita bakal coba fitting ke expander. Jadi ntar satu-satu akan kita coba ya. Oke. Nah, yang kedua ini adalah velg yang modelnya mesh, namanya JF37FF. Speknya 18 kali 8 inci dengan ET38. Jadi dia bisa rata body sama expander. Nah, velg ini bisa dibilang ringan karena dia untuk satu piece-nya cuma 8,15 kg. Artinya kalau dikali 4 bisa kurangnya lumayan dibanding velg standarnya. Kita akan coba aja ke mobil itu, mengingat ini warnanya gunmetal, jadi harusnya pas sih. Berikutnya adalah velg berwarna hyper silver ini. Ini namanya GTC02. Ukuran sama 18 kali 8 inci dengan PCD 5 kali 114,3. Nah, tapi ini berbeda sama dua sebelumnya. ET-nya adalah 45. Kalau sebelumnya kan ET-nya 38. Jadi ini harusnya lebih, posisinya agak lebih masuk gitu ya ke dalam body ketika dipasangin ke expander. Oke, ntar kita akan coba ini. Oh ya, untuk yang ini beratnya 8,6 kg. Nah, ini adalah velg keempat atau velg terakhir yang bakal kita coba pasangin ke expander. Ini modelnya mesh seperti model sebelumnya, tapi ini meshnya lebih kelihatannya heavy ya, dan warnanya juga dibilangnya hyper black atau kayak semacam black chrome. Jadi mungkin kaki-kaki bakal kelihatan lebih meriah gitu. Dan ini beratnya 8,35 kg dengan spek 18 kali 8 inci, PCD-nya tetap sama 5 kali 114,3. Nah, dari 4 velg yang gue review tadi, sebenarnya belum dijual di dealer resmi JF Luxury. Karena velg-velg ini sebentar lagi bakal segera dilansir di dealer JF Lovfords. Jangan salah ya, di dealer JF Lovfords. Karena akan sedikit berbeda tuh, dealer JF Luxury sama dealer JF Lovfords. Karena kalau dealer JF Lovfords itu khusus menjual velg-velg performing dari JF Luxury. Nah, menurut kalian, dari 4 velg itu, mana yang cocok buat ke expander? Silahkan komentar di bawah pilihan kalian, dan mungkin manapun velg yang terpilih akan kita pasang di episode kedua mendatang. Jadi silahkan komen di bawah, kasih kita clue mana yang menurut kalian lebih baik atau lebih pas dipasang ke expander modif buat mudik kita nih. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga jangan lupa saksikan terus rangkaian video modifikasi mudik expander by JF Lovfords. Oke, itu aja. Sampai jumpa.